Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut mempraktikkan pengamanan dasar mikrotik. Pengamanan dasar yang kita lakukan kali ini, kita coba terapkan tutorial yang dibuat oleh Citra Web. Kita akses laman citraweb.com pada artikel ke-263. Artikel tentang 10 cara mengamankan router mikrotik. Mengikuti tutorial ini, jadi di sini kita bisa mengganti username dan passwordnya. Karena secara default username dari mikrotik ini adalah admin dengan tidak ada password atau blank. Kita masuk ke Winbox. Oke, di sini sudah ada mikrotik kita. Loginnya sebagai admin dan passwordnya tidak ada. Kemudian masuk ke bagian sistem user. Di sini defaultnya adalah user admin tanpa password. Untuk pengamanan dasar ini, kita harus buatkan sebuah sistem baru dengan nama user yang tidak umum atau tidak mudah ditebak. Ya, misalkan jaringan. Kemudian untuk grupnya, karena kita ingin kita gunakan sebagai manajemen, maka kita harus memilihnya grupnya sebagai full. Ya, di sini ada 3 ya, ada full, read, dan write. Kita pakai full, berikan password untuk pengamanan lebih lanjut. Gunakan standar pemberian password. Jadi di situ ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, minimal misalkan 8 karakter. Nah, seperti itu. Jadi jangan gunakan nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Jadi gunakan yang acak. Oke, kita sudah buat. Untuk melakukan disable di user yang sebelumnya, kita klik usernya, kita klik disable, atau bisa kita hapus. Kita coba login menggunakan lab jaringan tadi. Saat ini kita sudah login sebagai user lab jaringan. Sistem user admin sudah di disable sehingga tidak bisa digunakan untuk login. Berikutnya, matikan service yang tidak diperlukan. Kita cek di IP services. Mikrotik secara default dia memiliki beberapa layanan yang bisa digunakan. Ada layanan API SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox yang saat ini kita gunakan, dan WWW. Nah, kita coba WWW di sini kan menggunakan port 80, berarti dia menggunakan protokol HTTP. Kita coba akses apa yang terjadi. Kita buka web browser, kemudian masukkan alamat IP mikrotik kita. Ini adalah web config. Jika diperhatikan, port 80 atau HTTP ini memiliki status not secure karena data yang melalui protokol HTTP ini tidak terenkripsi sehingga kurang aman. Karenanya layanan untuk port 80 ini sebaiknya di disable. Caranya bagaimana? Kita masuk ke IP services tadi, kita munculkan, kemudian kita klik layanan yang ingin kita disable, kemudian kita klik tanda X atau disable. Kita coba lagi akses ke alamat mikrotik kita. 92.168.88.1. Refuse to connect. Berarti mikrotik kita tidak mengizinkan koneksi menggunakan protokol HTTP sehingga mikrotik kita cenderung akan lebih aman. Nah, silakan dinonaktifkan untuk bagian-bagian yang lain yang mungkin tidak kita gunakan. Nah, kita sisakan Winbox untuk manajemen. Sehingga mikrotik kita hanya bisa di-manage menggunakan Winbox. Dan jika kita ingin menambahkan sekuritas, maka portnya kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Kita juga bisa menentukan IP akses mikrotik menggunakan Winbox, menjadikan remote ke mikrotik kita lebih aman lagi. Untuk saat ini saya biarkan menggunakan defaultnya. Berikutnya, nonaktifkan network discovery. Jika kita ingat, saya akan coba contohkan ya, Winbox. Saat ini
mikrotik kita itu muncul di bagian neckbox. Nah, ini juga memiliki kecenderungan kurang aman karena siapapun yang menggunakan mikrotik, menggunakan Winbox akan mendapatkan daftar mikrotik yang aktif saat ini. Nah, hari ini akan memancing rasa penasaran untuk mencoba masuk ke mikrotik ini dan melihat settingan yang ada di dalamnya. Sehingga untuk mengurangi kemungkinan itu, kita bisa nonaktifkan fitur neckboard ini sehingga nanti tidak muncul. Caranya, login ke mikrotik kita, pada bagian IP, neckboard, discovery setting, kita pilih none. Walaupun secara default sebenarnya discovery ini hanya muncul di jaringan LAN saja. Di sini kan pilihannya LAN. Tapi kemungkinan serangan itu tidak melulu dari luar, bahkan mungkin dari internal kita yang ingin mencoba untuk memasuk ke dalam mikrotik yang kita punya. Sehingga akan lebih bagus jika tidak dimunculkan sama sekali. Hingga nanti kita harus hafal IP dari mikrotik kita untuk melakukan login. Oke, kita apply. Oke, kita akan cek lagi. Exit. Kita tunggu. Refresh. Tidak ada ya. Nah, ini karena neckboard tadi kita sudah disable, tidak kita aktifkan. Kita bisa ketikkan IP-nya mikrotik, usernya dan passwordnya menggunakan aplikasi Winbox sesuai yang diizinkan saja. Berikutnya adalah nonaktifkan atau ubah fitur Mac server. Bagian mikrotik itu ada tools Mac server. Nah, mikrotik itu sebenarnya bisa di remote tidak hanya menggunakan IP, tapi menggunakan Mac-nya juga bisa. Menggunakan telnet atau menggunakan Winbox itu bisa menggunakan MAC address-nya. Sehingga fitur ini harus sebisa mungkin dimatikan supaya kita hanya bisa login menggunakan IP saja. Oke, sebelumnya saya coba aktifkan kembali untuk fitur discovery tadi supaya kita bisa melihat perbedaannya gitu ya. Ini kan menggunakan IP. Kita coba menggunakan Mac-nya. Kita klik Mac-nya. Apakah saya bisa masuk? Kita coba ya. Nah, ternyata bisa masuk. Nah, ini yang menyebabkan ketika kita sudah menyimpan Mac-nya, maka kita bisa juga meremote menggunakan Mac. Kita bisa menonaktifkan fitur ini supaya hanya bisa di remote menggunakan IP. Caranya pakai Play Tools, kemudian Mac Server. Kita ingin supaya tidak bisa di remote menggunakan telnet, berarti bagian Mac Telnet Server kita pilih none. Winbox juga demikian, kita nggak ingin di remote Mac-nya menggunakan Winbox. Bagian Winbox Mac Server kita pilih none. Juga supaya nggak bisa di-ping nih Mac-nya, kita disable saja. Oke, terus kita coba. Kita masuk ke Winbox lagi. Nah, ini muncul ya. Nanti kita nonaktifkan lagi menggunakan neckboard. Kita coba klik Mac-nya, kita login. Nah, tidak bisa ya. Could not connect. Sekarang kita coba masukkan IP-nya. IP-nya 881 ya. User dan password-nya. Kita klik connect. Iya, sudah bisa. Berarti manfaatnya adalah seperti tadi. Oke, untuk neckboard kita matikan lagi. IP neckboard, discovery setting kita set none supaya tidak muncul. Ya, sudah tidak muncul ya. Kita menggunakan IP karena Mac-nya sudah tidak bisa juga. Oke. Untuk mematikan akses service router, DNS dan web proxy, kita menggunakan firewall. Oke. IP firewall. Untuk menambahkan tadi kita kasih plus di bagian di sini tadi menggunakan input
protokolnya protokol TCP protokol 6, destination portnya web proxy itu secara default ada di 8080, sedangkan DNS ada di 53. Nah, karena kita ingin supaya tidak bisa dari luar ya, tidak diakses dari luar, berarti in interface berarti ada dari internet. Terus actionnya kita drop. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita tambahkan command aja dan mudah ya. Drop proxy dan DNS. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, di sini kita juga diminta untuk drop yang menggunakan UDP. Oke, caranya berarti yang berbeda hanya di protokolnya saja. Oke, kita tambahkan lagi. Di sini adalah inputnya, protokolnya kita pilih UDP, destinationnya adalah 53 untuk DNS, kemudian in interface-nya adalah Ether1, actionnya drop. Ya, ini sebenarnya untuk menjaga apa sih? Ketika kita membuat setting mikrotik itu pasti biasanya ada DNS. Nah, di sini ada allow remote request. Nah, ini adalah fungsi supaya klien kita secara otomatis menggunakan DNS router yang kita punyai. Sehingga DNS yang akan mengikuti router kita akan mengikuti DNS yang router atasnya, seperti itu. Tapi fasilitas allow remote request ini juga bisa digunakan dari arah sebaliknya, jadi dari arah atas ke bawah, dari internet ke mikrotik kita. IP firewall tadi di sini ini adalah untuk menjaga atau menghindarkan penggunaan DNS dan proxy dari jaringan luar kita, sehingga klien kita tetap bisa remote request, tetap bisa request DNS ke router kita, tapi dari luar tidak bisa menggunakan remote request dari ke mikrotik kita, seperti itu. Sehingga efeknya traffic kita dari internet itu tidak ada yang menggunakan dari luar. Oke, berikutnya di sini adalah kita diminta untuk menonaktifkan beta server. Beta server itu adalah bandwidth test server gitu ya. Jadi mikrotik kita ketika contoh lah seperti ini, kita akses fast.com misalkan untuk pengecekan bandwidth. Nah, ini kan pasti akan ada source dan destination kan. Nah, destinationnya siapa? Nah, bisa jadi mikrotik kita itu yang dijadikan target untuk melakukan tes bandwidth. Nah, cara menonaktifkannya seperti yang ada di situ menggunakan tools beta server, kita centang saja, kita hilangkan centang enable atau kata lain ini di disable. Nonaktifkan virtual LCD karena di sini ini tidak ada LCD-nya, berarti tidak bisa kita lakukan ya. Terus, nah ini ada backup yang harus kita lakukan karena settingan kita tadi sudah banyak ya, sudah sesuai, sudah oke anggapannya, maka kita bisa lakukan backup. Backup ada dua cara. Jadi yang pertama menggunakan backup restore, yang satunya menggunakan export import. Nah, oke, kita contohkan. Kalau untuk backup dan restore, kita klik menu file yang ada di sini, kemudian klik backup, ya, kasihkan namanya. Ini bisa dikasih password kalau mau ya. Nah, kalau pakai import bagaimana? Kita pakai new terminal. Jadi pakai import, export dulu ya. Export. Nama filenya misalkan backup. Nah, jika diperhatikan di sini akan ada yang menggunakan klik backup tadi, maka dia ekstensinya adalah extended.backup. Kalau yang menggunakan export, dia ekstensinya adalah RSC. Setelah kita lakukan backup, baik menggunakan backup menu ini atau menggunakan export yang ada di terminal, harus kita apakan? Kita copy ke tempat lain supaya ketika ini nanti hilang di sini bisa kita kopikan lagi. Caranya diblok semua di sini. Sudah, kalau sudah
klik, ditahan, di drag ya, tahan dulu, dipindah saja ke lokasi yang diinginkan. Nah, ini sekarang saya sudah punya file backupnya, 2 file backup, yang satu menggunakan backup restore nantinya, yang satu menggunakan export import. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan restore-nya? Nah, kita coba dulu. Ini misalkan interface, saya kasih nama, misalkan di sini internet misalkan. Yang di sini misalkan saya kasih nama LAN misalkan ya. Oke, misalkan atau setting-setting yang lain yang sudah banyak gitu ya, supaya misalkan kita coba-coba, ternyata error. Bagaimana? Ya sudah, kita kembali lagi aja ke sini. Di sini ada file backupnya ya, ada file backup restore. Oke, di file di sini. Nah, klik saja backupnya ya. Kalau menggunakan backup restore, klik bagian backup, kemudian dipilih restore. Klik bagian backup, dipilih restore. Connect. Jika diperhatikan, loh di sini file backup saya kok tidak ada ya. Itu adalah ketika kita menggunakan restore, maka semuanya itu akan dilakukan replace. Oke, kita cek apakah interface-nya. Oh iya, sudah. Kembali lagi ya. Bagaimana dengan import? Oke, kita coba ulang ya. Export compact, filenya adalah backup misalkan. Ini sudah kita backup. Di filenya juga sudah ada backup ya. Oke. Kita coba di sini interface-nya kita ganti juga. Misalkan internet misalkan ya. Terus di sini LAN. Ada internet dan LAN. Saya tadi melakukan ekspor sebelum saya ganti ya. Sekarang kita coba. Kalau di import sekarang, di sini failure already interface have such name. Jadi perbedaan import dengan backup restore, jika backup restore itu hanya akan menambahkan script di dalamnya. Kalau yang backup restore, dia akan benar-benar mereplace semua settingan yang ada di dalamnya. Jadi perbedaan antara backup restore dengan import export adalah yang pertama, file dari backup restore itu tidak bisa dibuka menggunakan text editor. Ini tidak muncul hasilnya. Beda dengan yang export import tadi ya. Ekspor impor, nah, kalau di ekspor dia bisa dibuka menggunakan text editor. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menggunakan backup restore, maka seluruh settingan, seluruh kondisi akan dikembalikan kondisi sebelum dilakukan backup. Seperti tadi kita contohkan ketika membuat backup, file ini tidak ada ya, tidak ada. Terus kita backup, kita ekspor impor tadi sehingga ditambahkan muncul ada 2. Di bagian interface juga tadi kita edit namanya dan seterusnya. Ternyata sudah. Terus ketika kita lakukan restore, maka semuanya akan hilang. Yang di sini tadi file yang kita backup tadi juga hilang. Di interface di sini juga akan terreset. Nah, ketika ekspor impor, maka file yang ada di sini dia tetap ada nih. Bahkan termasuk interface itu juga ditambahkan scriptnya saja. Sehingga di sini akan memunculkan interface with such name karena sudah ada. Sehingga mau ditambahkan lagi, ini peringatannya interface-nya sudah ada loh. Gitu ya. Interface dengan nama itu sudah ada sehingga tidak bisa atau failure. Di sini ada bootloader. Kalau bootloader ini adalah mematikan tombol reset yang ada di router MikroTik. Ini ada contoh di artikel tersendiri. Kemudian yang ke-10 adalah amankan basic router. Nah, basic router itu seperti proteksi kabelnya gitu ya. Ya pasti ya, jangan terlalu sering dilepas pasang, dicabut colok, itu juga akan terjadi kesalahan secara fisik, bisa menyebabkan konslet dan seterusnya, putus dan seterusnya. Terus karena dia bekerja cukup, maka harus dibutuhkan pendingin karena perangkat elektronika itu ya pasti akan menyebabkan panas. Nah, ketika panas kemungkinan kemampuan perangkat itu juga akan menurun. Seperti komputer sajalah, ketika dia panas maka kemampuannya akan menurun sehingga diperlukan ruang pendingin supaya kondisi atau kemampuan tetap optimal.
Kemudian ditambahkan UPS kalau di sini ini untuk melindungi supaya ketika ada listrik mati misalkan dan genset misalkan secara otomatis, maka mikrotik kita itu tidak langsung mati. Jadi tetap nyala nanti sampai gensetnya nyala lagi, listriknya ada lagi sehingga kondisi tetap on. Demikian, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk pengamanan mikrotik kita. Selamat siang.